Hari esok berselubung misteri, berusaha mengungkap misteri esok tak ubahnya usaha menjaring angin. Begitulah hidup, termasuk perjalanan hidup Irjen mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo. Segala gemilang karir yang dibanggakan kini luruh, berganti lara nestapa, harus menjalani sidang kode etik atas kasus kematian Brigadir Joshua. Dalam sidang yang digelar secara tertutup, Ferdy Sambo datang ke ruang sidang dalam balutan seragam polisi dengan air muka dibalur sedih, serta bahasa tubuh yang jauh dari sikap tegas dan tegap layaknya seorang jenderal bintang 2. Di sisi lain, meski berseragam polisi, warganet melihat jika tiada lagi tersemat lencana hingga bintang tanda jasa di sana. Tadi sudah disampaikan 5 orang saksi yang dari Pak Brimob, 1 KK, 2 BH, 3 KM, 4 S, 5 BH hadir bersamaan dengan Bapak TS. Ya. Terus kemudian saksi dari Paksi Kopor, 1 RS, 2 AR, 3 ACN, 4 CP, 5 RS. Ya. Kemudian saksi dari Pasus Bareskrim, 1 FR, 2 KM, 3 RT. RT hadir melalui Zoom. Ya. Kemudian ada 2 saksi dari luar Pasus, 1 KM, 2 MD. Totalnya ada 15. Tentang sidang hari ini, kita dari kuasa hukum keluarga atau penasihat hukum keluarga berharap agar FS segera diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Dengan alasan beliau telah sangat menghina institusi kepolisian, yaitu dengan cara melanggar sumpah jabatan. Yang berikutnya merencanakan pembunuhan bersama dengan anak buahnya, kemudian membunuh anaknya atau anak buahnya. Kemudian menyalahgunakan senjata api yang harusnya untuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang berikutnya dia menyebar hoax. Sementara Ferdy Sambo menghadapi detik-detik menegangkan dalam hidup di bawah bayangan hukuman mati serta penjara seumur hidup. Ada 4 jiwa polos yang menjerit di rumah. Inilah jerit hati 4 buah hati Ferdy Sambo yang harus menjalani hari-hari dengan cemas dan dibayangi pengadilan sosial yang berisi celaan hingga hinaan. Ferdy Sambo pun sadar akan nasib-nasib putra-putrinya hingga berlinang air mata, menitipkan ke 4 buah hati pada Kak Seto. Ya, tentu kami mencoba untuk memahami perasaan-perasaannya, yaitu dengan mendengarkan bagaimana perasaannya, apa yang diharapkan, karena masalah jiwa yang terguncang tidak peduli dia berada di langit ataupun di dasar lautan. Apakah dia anak orang kaya atau anak tidak mampu dan sebagainya, semua tentu sama. Nah, dalam konteks inilah perlindungan penting dilakukan oleh semua orang. Air mata Ferdy Sambo tumpah, batin merintih, sesal berkelindan. Sebagai ayah, hatinya hancur berkeping meratapi nasib keempat anaknya yang harus hidup tanpa curahan kasih sayang dari ayah ibu. Jerit batin seorang ayah yang harus menghempas anak-anak pada tubir nestapa akibat ulah sendiri. Semua anak perlu dilindungi dan manakala itu juga memang dibutuhkan. Dan ternyata pada waktu kami bertemu dengan Pak Ferdy Sambo, dan ternyata beliau sangat terkejut, sangat terharu. Ya mungkin selama ini belum ada yang memberikan perhatian khusus begitu. Jadi ya sempat meneteskan air mata dan kemudian juga menitipkan lah agar anak diberi semangat, kemudian agar terus melanjutkan cita-citanya menjadi anggota Polri.
dan sebagainya, begitu. Bahwa Ferdi Sambo harus menjalani hukuman tak lantas menyeret anak-anak ke dalam pusaran masalah. Dan dalam perih yang menyiksa, Ferdi Sambo berpesan agar anak-anak tegar menghadapi cobaan serta terus berjuang untuk menggapai impian. Nasib putra-putri Ferdi Sambo berada di jurang nestapa. Kini tiada lagi curahan kasih sayang dari ayah ibu. Iya, memang tampak sangat terpukul, tampak kelihatan sangat lemah, dan bahkan ya sempat meneteskan air mata begitu mendengar maksud kedatangan kami. Jadi, dan akhirnya yaitu dengan agak terbata-bata juga menyampaikan, ya tolong titip sampaikan itu, tetap semangat belajar, tetap tegar menghadapi kemungkinan adanya cacian, mungkin perundungan yang dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Di sisi lain, pasca menemui Ferdi Sambo, pihak perlindungan anak pun berjuang untuk bertemu Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo. Bagaimanapun tanggung jawab untuk memberi perlindungan pada anak-anak harus mendapat restu dari Ferdi dan Putri. Lantas, benarkah Kak Seto telah bertemu Putri Chandrawati? Seperti apa pula reaksi istri Ferdi Sambo itu? Iya, belum, karena kami juga sedang sibuk ada pertemuan LPAI secara nasional dengan para pengurus, sehingga baru selesai hari Minggu, ya berarti setelah itu kami atur pertemuannya. Iya, tentu beliau juga belum ketemu saya kira dengan putra-putrinya, makanya kami justru ingin bertemu langsung dengan putra-putrinya. Berjuang untuk melindungi anak-anak Ferdi Sambo, tak pelak Kak Seto bersama tim dirundung tudingan miring. Salah satunya numpang tenar. Lantas seperti apa komentar Kakak Seto menghadapi tudingan ini? Kami tahu, kami juga dihujat, dicaci maki dan sebagainya. Ya, mungkin beliau-beliau tidak tahu mengenai amanat undang-undang. Bahwa melindungi anak itu tanggung jawab kita semuanya. Selain simpati dan empati dari Kak Seto bersama tim, benarkah Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J bersedia mengadopsi anak-anak Ferdi Sambo? Saya bersedia mengasuh karena saya tidak ada dendam dengan Pak Ferdi Sambo, tetapi adalah ingin membuktikan bahwa Indonesia negara hukum. Anaknya itu berbeda dengan ayahnya. Untuk anaknya kalau tidak ada yang mau mengadopsi, saya bersedia mengadopsi, dan saya berjanji memberangkatkan dia ke pendidikan yang sangat tinggi atau yang paling tinggi, yaitu sampai program doktoral kalau dia mampu, ya.